Timnas Indonesia langsung ke pelatihan di Jakarta. Miss Hilgers dan Eliano terpantau muncul. Roberto Mancini terancam dipecat usai imbang lawan skuad Garuda. Timnas Australia akhirnya tiba di Jakarta. Sintayong pastikan Timnas Indonesia bakal jadi kuda hitam. Bintang AC Milan soroti keputusan sang adik Eliano Randers gabung merah putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi yakni SAFF didesak untuk memecat Roberto Mancini usai Timnas Arab Saudi secara mengejutkan ditahan imbang oleh Timnas Indonesia. Desakan itu diungkap oleh Nasir Al-Huwaidi yang merupakan mantan presiden klub Al-Batin. Al-Huwaidi mengatakan Mancini layak dipecat karena mencari pembelaan atas kegagalan mengalahkan Timnas Indonesia dengan menyalahkan klub-klub Arab Saudi. Mancini berbicara tentang kami, dia berbohong. Dan ini adalah tipu daya orang-orang lemah yang selalu mencoba membebaskan diri dan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Arab Saudi memiliki pemain-pemain yang memiliki keterampilan. Masalahnya terletak pada pelatih yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Mengapa dia tidak dipecat? Mancini harus diganti untuk meningkatkan moral para pemain, ucap Huwaidi dikutip dari Quora. Publik Arab Saudi semula memprediksi tim kesayangannya akan menang mudah atas Timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA jauh di bawah The Green Falcons. Namun, Arab Saudi justru sempat tertinggal lebih dulu sebelum bermain imbang 1-1 melawan Timnas Indonesia. Al-Huwaidi kemudian kesal dengan alasan Mancini yang menyalahkan klub-klub Arab Saudi usai ditahan imbang Indonesia. Usai laga Arab Saudi versus Indonesia, Roberto Mancini menyalahkan klub-klub Saudi Pro League yang lebih sering mencadangkan pemainnya di klub. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia versus Australia ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 nanti. Timnas Australia dikonfirmasi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 16:21 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada Jumat 6 September 2024. Ada momen mengejutkan saat penggawa Timnas Australia tiba di Jakarta, yang mana sang pelatih tampak kesal dan menaruh raut wajah yang gelisah. Bahkan saat hendak diwawancarai, Graham Arnold langsung menolak dan mengarahkan tangannya ke kamera handphone. Sementara itu, para pemain Australia yang mengenakan baju putih dan celana panjang biru berjalan di belakangnya tampak santai dan berbincang satu sama lain. Kekesalan pelatih Australia ini disinyalir karena Timnas Australia kalah lawan Bahrain di kandang sendiri. Seperti diketahui, Timnas Australia tiba di tanah air guna melakoni laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C. Jackson Irvine dan kawan-kawan datang dengan modal buruk setelah sebelumnya takluk dari Bahrain dengan skor 0-1 di kandang sendiri. Sementara skuad Garuda bakal tampil dengan percaya diri setelah sebelumnya sukses meraih 1 poin di kandang Arab Saudi. Martin Paes dan kolega diharapkan bisa meraih poin penuh dalam laga ini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Miss Hilgers dan Eliano Randers resmi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Keputusan itu didapat setelah keduanya bersalaman dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengonfirmasi kepada awak media, memang ada 2 pemain yang sedang diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sampai akhirnya terungkap sudah 2 pemain keturunan yang dimaksud. Tadi sore, banyak teman wartawan menanyakan kabar Miss Hilgers dan Eliano Randers. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir. Dalam beberapa hari terakhir, 2 nama ini sudah santer terdengar akan dinaturalisasi. Terbaru, kabar menyebut bahwa Miss Hilgers dan Eliano Randers akan menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Australia. Namun sebelum itu ada potensi bahwa Miss Hilgers dan Eliano Randers akan mengunjungi latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Hal ini tentu membuat heboh para penggemar skuad Garuda. Apalagi para fans tersebut tak sabar ingin melihat aksi dari Miss Hilgers dan Eliano.
Seperti diketahui, timnas Indonesia sudah tiba di Indonesia pada Jumat 6 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menggelar latihan hari ini sebagai persiapan menghadapi timnas Australia. Latihan perdana di Jakarta usai tiba dari Arab Saudi ini dipimpin langsung oleh Coach Sintayong. Mereka akan menjalani latihan ringan terlebih dahulu. Di sisi lain, jika proses naturalisasinya lancar, Miss Hilgers dan Eliano Renders bisa memperkuat timnas Indonesia paling cepat bulan depan. Rencananya bulan depan, ada Bahrain dan Cina yang menjadi lawan sekuat Garuda. Kehadiran keduanya otomatis meningkatkan performa timnas Indonesia. Miss Hilgers merupakan salah satu bek terbaik di Liga 1 Belanda. Sementara itu, Eliano Renders dikenal jago bermain di banyak posisi. Selain winger kiri dan gelandang serang, adik dari Tijani Renders ini bisa dimainkan sebagai fullback kanan. Ada pemain AC Milan yang diam-diam memantau proyek naturalisasi PSSI demi memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir telah berjabat tangan dengan Miss Hilgers dan juga Eliano Renders, sekaligus bertanda bahwa keduanya menjadi pemain yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Miss Hilgers memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado, pun sama halnya dengan Eliano Renders. Eliano Renders merupakan putra dari Angelina Lakatompesi yang berasal dari Maluku. Keduanya digadang-gadang menjadi pilar pemain timnas Indonesia yang kini tengah berjibaku di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, unggahan Eliano Renders dan juga Erick Thohir di media sosial Instagram mendapatkan perhatian dari pemain AC Milan. Bahkan penggawa tim merah hitam itu meninggalkan respon atas postingan tersebut. Ya, siapa lagi pemain AC Milan itu jika bukan kakak dari Eliano Renders, yakni Tijani Renders. Tiji, sahabat akrabnya, juga pemain keturunan Belanda Indonesia. Sayangnya Tijani Renders memilih untuk memperkuat timnas Belanda. PSSI sejatinya sudah melayangkan tawaran agar sang pemain memperkuat timnas Indonesia dari negara ibunya berasal. Bahkan Sintayong juga merekomendasikan agar menaturalisasi Tiji. Namun tawaran itu ditolak secara baik, karena prospeknya untuk menembus skuad Belanda sangatlah besar. Dan pilihan itu dihormati oleh PSSI maupun Indonesia. Ragam reaksi positif menyambut bergabungnya Eliano Renders datang dari pendukung timnas Indonesia yang meninggalkan jejak di kolom komentar. Tak hanya dari supporter, Tijani Renders juga memantau apa yang terjadi. Di kolom komentar, penggawa timnas Belanda ini meninggalkan emoticon love dengan lengan yang menunjukkan tanda semangat tertuju untuk sang adik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dikatakan usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan pertama grup C, timnas Indonesia mendapatkan hasil positif usai membawa pulang 1 poin dari kandang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Stadium. Hasil itu memberikan kepuasan bagi pelatih Sintayong lantaran timnas Indonesia tim yang tidak diunggulkan atas Arab Saudi maupun di grup C. Karena itu, dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Korea Selatan ini percaya diri Indonesia bisa jadi ancaman bagi tim-tim besar. Pertandingan yang sulit, dan atmosfernya sulit dan emosional. Kami bermain bagus dan saya senang dengan hasilnya, ujar Sintayong. Indonesia akan menjadi kuda hitam di grup ini, ucap Sintayong menambahkan. Timnas Indonesia yang tampil bagus pada babak pertama unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Gol itu bermula dari umpan tarik Witan Sulaiman dari sisi kanan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar menguasai bola dengan baik, kemudian melepaskan tembakan kaki kiri. Bola tendangan Ragnar Oratmangun mengenai Sandy Wells yang bergerak dari belakang. Akan tetapi gol itu sah milik Ragnar Oratmangun. Menjelang babak pertama usai, Indonesia kecolongan gol dari Arab Saudi yang menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-45+3. Musab Al-Juwairi melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun membenturkan Verdong sehingga mengubah arah bola dalam mengocoh kiper dari Martin Paes. Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.